Halo teman-teman, nama saya Oktaviandra Lydia Silalahi. Saya berasal dari kelas E reguler. Di sini saya sedang berada di Digi Lip lantai 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang foto arsip yang berasal dari Jerman. Nah, foto pertama itu tentang foto bersama di Welf School di Lagu Boti tahun 1920. Foto kedua itu tentang foto siswa di Sekolah Pelayanan Lagu Boti tahun 1923. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih yang terdapat di dalam foto-foto ini. Nah, umumnya di sini mereka menggunakan baju putih. Untuk orang misionarisnya di sebelah kiri dan kanan ujung foto, dan juga untuk anak-anaknya menggunakan baju putih yang merupakan baju khas orang Belanda, karena ini masa penjajahan Belanda. Jadi doktrin-doktrin orang Kristen itu ingin dimasukkan. Nah, mereka tapi tetap diperbolehkan menggunakan ulos karena mereka berasal dari tanah-tanah Batak. Nah, kemudian ada juga seperti ibu-ibu yang menggendong bayinya di sisi sebelah misionaris dari Belanda tersebut. Itu merupakan guru dari lokal orang Batak yang ditunjuk oleh misionaris Belanda, di mana juga para misionarisnya menggunakan topi putih, merupakan khas mereka juga. Nah, di situ juga ada seorang laki-laki menggunakan baju hitam. Nah, di situ dia merupakan juga misionaris sekalian menjaga para misionaris perempuan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan latar waktu dan aktor sosial di foto tersebut. Sekitar tahun 1920, daerah Lagu Boti atau Dataran Toba Tapanuli Utara adalah salah satu pusat aktivitas misi Protestan, khususnya Rheinische Mission dan perpanjangan Batak Mission. Misi-misi ini sejak akhir abad ke-19 telah mendirikan stasiun misi, sekolah dasar, sekolah pembinaan guru, dan pelayanan kesehatan, sehingga pada 1900 sampai 1930-an muncul jaringan sekolah yang melayani anak-anak Batak, termasuk banyak sekolah khusus perempuan. Sumber-sumber akademik menjelaskan ekspansi sistem sekolah misi ini sebagai faktor perubahan sosial besar di Batakland. Selanjutnya kita akan membahas struktur pendidikan dan kurikulum singkat. Sekolah-sekolah misi pada periode ini umumnya mengajarkan membaca dan menulis dalam bahasa Batak, lalu Belanda, lalu bahasa Indonesia. Berhitung dasar, pengajaran agama Kristen sebagai bagian tetap, keterampilan praktis untuk perempuan seperti menjahit, merawat rumah, dan juga keterampilan rumah tangga. Beberapa sekolah juga menyiapkan guru lokal melalui seminari atau sekolah guru. Hal ini dikonfirmasi berbagai studi yang memetakan kurikulum dan tujuan misi. Pendidikan dianggap sarana peradaban menurut pedagang misionaris, sekaligus menyiapkan tenaga terdidik lokal. Oke, untuk foto kedua ini adalah sekolah pelayanan tahun 1923 di Lagu Boti, di mana anak-anaknya menggunakan kain di kepalanya. Ini pertama sekali untuk perlindungan dari cuaca yang panas di siang hari pada tahun 1923 di Lagu Boti. Terus ini pengaruh adat Batak, di mana kain di kepala yang disebut bulang-bulang dan juga tali-tali adalah simbol kerapian, dan juga ini dianggap sopan dan beradab. Nah, ini juga tanda kesederhanaan dan kedisiplinan Zending, di mana misionaris Jerman menanamkan nilai hidup sederhana. Anak-anak tidak memakai topi mahal, tapi kain polos yang diikat seperti sorban, simbolon kerendahan hati dan disiplin rohani.
Nah, di sini anak laki-lakinya di Sekolah Pelayanan Lagu Boti tahun 1923 memiliki pengaruh utama, yaitu pengaruh budaya Batak Toba dan juga pengaruh misi Kristen dari Jerman. Yang pertama itu pakaian anak laki-laki di sekolah ini memiliki baju sederhana berlengan panjang dari kain katun atau goni, kadang putih ataupun coklat kusam. Celana pendek di atas lutut karena cuaca di siang hari cukup panas. Kain ulos atau selendang kecil yang diikat di kepala seperti sorban untuk menutupi kepala. Banyak yang tidak memakai alas kaki karena sepatu masih sangat mahal pada saat itu. Mengapa mereka berpakaian seperti itu? Karena kesederhanaan dan ajaran Zending. Mereka tidak mementingkan kemewahan tapi lebih pada kerapian dan kesucian hati. Jadi pakaian yang dipilih tidak mahal tapi rapi dan sopan. Terus ini karena kondisi ekonominya. Anak-anak memakai baju buatan sendiri dari kain tenun lokal atau kain murah. Ini juga terhadap kondisi iklim, yang dimana baju panjang dan kain kepala membantu menyesuaikan diri dengan suhu yang panas pada masa itu. Nah, pengaruh adat Batak, di mana ulos itu adalah lambang kehormatan dan kesopanan. Sama halnya dengan sekolah sebelumnya yang berada di Lagu Boti tahun 1920, 1923 pun masih sama. Orang-orang Belanda, misionaris-misionarisnya mengajarkan agama-agama Kristen kepada pemudi dan pemuda Batak untuk mereka beragama Kristen. Nah, di sini dapat kita lihat ada sosok orang-orang misionarisnya di bagian belakang, dan di bagian depan ini anak-anak menggunakan topi seperti topi sorban gitu, yang merupakan ciri khas orang setempat pada tahun 1923. Jadi orang misionaris ini tidak melarang budaya mereka, tetapi melakukan pendekatan melalui budaya dan juga istilahnya bonding, membiarkan mereka mengikuti budayanya dan masuk sedikit demi sedikit ajaran-ajaran agama Kristen. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai Sekolah Pelayanan Lagu Boti tahun 1923, di mana tujuan utama sekolah ini untuk melatih guru jemaat dan penginjil untuk melayani di berbagai daerah Batak, mengajarkan Alkitab, moral Kristen, membaca, menulis, berhitung, dan pelayanan masyarakat, seperti yang terjadi juga di sekolah sebelumnya yang pada tahun 1920, menyiapkan pemimpin lokal agar gereja tidak terus bergantung pada misionaris asing.